Shalom saudara semua, Living Community. Saya pertama-tama mau minta maaf, saya nggak bisa melakukan ini live karena ada anggota keluarga dari ibu saya yang dipanggil Tuhan. Jadi hari ini secara mendadak saya rekord hari Jumat untuk bisa bicara sama Anda, terutama mengenai rethinking, memikirkan ulang kehidupan di akhir zaman. Mungkin akhir-akhir ini banyak sekali yang mengkaitkan apakah pandemi COVID-19 tanda dari akhir zaman. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan saya mengucap syukur Anda semua dapat bergabung. Kalau nanti Anda ada pertanyaan dan mungkin saya sudah minta untuk Pastor Andi dan teman-teman mungkin bisa membantu menjawab. Tetapi kalau sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, bisa ditulis, dikumpulkan, nanti bisa disampaikan kepada saya. Nanti 2 minggu lagi kita akan mengulang lagi, bukan mengulang topik yang sama tetapi meneruskan. Dan saya akan mencoba menjawabnya. Dan semoga Anda semua juga dapat diberkati melalui materi-materi yang akan diberikan ya. Mari sama-sama kita berdoa dulu sebentar. Bapak, kami mengucap syukur kami diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Dari perspektif Injil mengenai eskatologi, kehidupan di akhir zaman, pandangan akhir zaman. Biarlah kami sadar bahwa ini semua menenangkan hati kami, bukan menakut-nakuti kami. Tetapi kami sadar bahwa rencanamu dan Engkau adalah Tuhan yang baik. Rencanamu yang berdaulat yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan, hambamu semakin berkurang, Engkau saja yang makin bertambah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, mungkin saudara bertanya why this topic is very important. Nah saya mau memberikan beberapa kriteria. Kenapa topik ini sangat important? Karena ada begitu banyak spekulasi yang keliru, membingungkan. Contoh, nubuat yang tidak digenapi. Mungkin ada sekelompok orang yang meyakini bahwa Tuhan akan datang kembali tanggal tertentu atau jam tertentu. Banyak yang kasus yang seperti ini. Mereka menjual harta mereka, mereka mempersiapkan diri, mereka menyembah Tuhan, doa puasa. Dan benar-benar mereka itu kumpul sebagai sebuah komunitas untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi tanggalnya datang, jamnya datang, Tuhannya belum datang. Ya kan? Dan itu banyak sekali spekulasi-spekulasi juga mengenai identifikasi antikristus yang salah. Bahkan terakhir-terakhir Donald Trump dibilang antikristus, Joe Biden dibilang antikristus, yang lalu Presiden Amerika yang lalu Barack Obama dibilang antikristus. Jadi macam-macam. Bill Gates dibilang antikristus, Jack Ma dibilang antikristus. Jadi ini spekulasi-spekulasi yang keliru dan membingungkan. Kemudian yang kedua juga banyak dampak praktis yang buruk. Di 2 Tesalonika berbicara tentang jemaat Tesalonika yang gak mau bekerja. Karena apa? Ya, yang pasti adalah alasan eskatologi. Jadi kalau saya ngomong eskatologi itu adalah pandangan akhir zaman. Dan mereka berpikir ngapain kerja, ngapain susah-susah menjalani kehidupan. Wong Tuhan Yesus mau datang. Sedangkan Rasul Paulus menulis, kamu harus tetap kerja. Karena tidak ada yang tahu kapan dan ada tanda-tandanya nanti kalau sudah mau datang. Tetapi bukan berarti kamu bisa tidak kerja dan hanya menantikan. Karena benar-benar ini akan datang seperti pencuri. Nah, ada dampak praktis yang buruk kalau tidak paham kebenaran mengenai pandangan akhir zaman. Jadi pengetahuan yang benar mengenai eskatologi, meskipun ini bukan doktrin utama atau doktrin primer, ya ini sangat penting. Nah, doktrin primer itu apa? Allah Tritunggal, keselamatan karena anugerah oleh iman. Nah, itu kan ketuhanan Yesus Kristus. Ini adalah doktrin-doktrin primer. Eskatologi mungkin bukan doktrin primer, tetapi itu akan menentukan bagaimana kita menghidupi zaman ini. Apalagi sekarang vaksin COVID-19 ya kan. Ada orang yang takut bilang bahwa itu antikristus, ada chipnya ya kan saudara. Nah bahkan di Amerika saja kalau saudara perhatikan ada banyak orang yang gak mau divaksin. Ada macam-macam alasannya. Ada alasan politik, ada alasan moral, ada alasan konspirasi. Tetapi juga ada alasan-alasan eskatologi. Ada sekte Kristen yang benar-benar percaya bahwa vaksin itu adalah alat antikristus untuk memberikan tanda di tangan dan di dahi mereka. Ya, ada sekte Kristen yang percaya Tuhan akan datang, ternyata tidak datang dan melakukan bunuh diri massal. Jadi bermacam-macam saudara. Nah yang ketiga adalah dampak teologis yang buruk.
Nah, saya pernah ketemu sama orang, saya ngopi sama orang dan orang ini bilang sama saya, "Pak, saya benar-benar bertobat." Wah, saya senang sekali karena orang ini biasanya tidak terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia bilang sama saya bahwa dia benar-benar bertobat. Kenapa? Karena saya terakhir-terakhir ini getol sekali mendengarkan khotbah-khotbah mengenai eskatologi, mengenai pandangan akhir zaman. Waduh Pak, saya ketakutan Pak. Saya tidak mau kalau nanti saya ini tidak diangkat, rapture ya. Tidak diangkat, nanti kita akan bicara di sesi-sesi berikutnya. Tidak diangkat, nanti saya akan mengalami penganiayaan. Makanya Pak, saya mau bertobat supaya saya tidak mengalami penganiayaan. Saya langsung tertegun. Saya bilang tunggu. Jadi kamu bertobat. Karena saya tidak mendengar kata Kristus. Saya tidak mendengar tentang karya salibnya. Saya tidak mendengar tentang kasih karunia. Tidak mendengar bahwa dia menyadari betapa berdosanya dia dan betapa mengasihinya Allah yang mestinya menghukum orang berdosa tetapi memberikan anugerah kepada orang berdosa supaya dia dapat diselamatkan, diperdamaikan dengan, tidak ada kata-kata itu. Tetapi dia bilang bahwa dia bertobat karena takut akan masa penganiayaan dan penderitaan. Artinya pertobatannya dia tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Pertobatannya dia adalah hubungannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau saudara bertobat karena kepingin masuk surga, maka sebenarnya Anda ini sedang bukan cinta Tuhan, tetapi cinta diri sendiri. Maka kalau saudara melihat ini, dia sebenarnya tidak benar-benar bertobat. Nah ini bahaya karena dampak teologis yang buruk gara-gara apa? Pengetahuan tentang eskatologi yang belum tentu benar dan mereka berpikir orang-orang yang ada di mimbar-mimbar untuk menakut-nakuti dengan khotbah-khotbah eskatologi. Sebenarnya buah yang diberikan melalui khotbah-khotbah tersebut bukan buah yang tetap, buah yang benar menurut iman, gitu saudara ya. Jadi orang-orang tersebut apa? Cenderung ibadah dan melakukan perbuatan baik untuk kenyamanan, untuk keselamatan diri sendiri. Dan itu fear-based religion, ya. Ini salah satunya apa? Dampak dari novel Left Behind, rapture, orang yang suci diangkat, orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan akan ditinggalkan. Nah, bahayanya saudara, kalau itu memang benar ya, orang-orang yang kudus hidupnya akan diangkat dan tidak kudus akan ditinggalkan. Oke, kudus atau tidak kudus itu berdasarkan apa? Kalau kamu berpikir bahwa kudus dan tidak kudus berdasarkan kesungguhan hatimu dan benar-benar kamu berusaha menjaga kekudusan. Nanti kalau misalnya ini ya, ini nggak bilang saya benar. Kalau misalnya kamu diangkat dan masuk ke Firdaus bersama dengan Tuhan. Nanti di sana kamu tuh sombongnya seperti apa? Karena kamu berpikir kamu diangkat karena kamu kudus. Nggak ada hubungannya sama Kristus. Nggak ada hubungannya sama karya salib Kristus. Jadi saudara, dampak teologis dari pandangan eskatologi yang salah itu bisa fatal. Bukankah yang tadi saya deskripsikan itu adalah konsep agama? Nanti kalau dia bisa diangkat, dia berbangga akan kemampuannya untuk menjaga kehidupannya untuk terus hidup kudus. Nggak ada lagi imannya. Nah, saudara melihat ya. Jadi hari ini kita akan menjawab beberapa hal untuk meluruskan masalah-masalah ini, spekulasi, dampak praktis dan dampak teologis. Oke? Yang pertama, saya akan berbicara mengenai zaman akhir dan akhir zaman. Oh, ternyata beda, Saudara. Zaman akhir itu apa? Akhir zaman itu apa? Dan saya akan jelaskan satu demi satu. Dan ini sangat penting untuk Anda dapat mengerti sehingga ini akan memberikan kalibrasi bagaimana Anda memiliki kacamata yang injili, kacamata yang balance pada waktu Anda melihat keadaan dunia ini. Nah, apa yang dimaksud dengan zaman akhir? Nah, kalau kita melihat kepada konteks dari tulisan para rasul di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan zaman akhir adalah zaman dari Tuhan Yesus datang pertama kali, yaitu 2000 tahun yang lalu. Sampai dia datang kembali yang kedua kali, itu periode tersebut adalah zaman akhir. Jadi zaman akhir itu bukan di abad ke-21. Zaman akhir dimulai sejak zaman Yesus Kristus. Dari mana saya tahu? Firman Tuhannya jelas, Saudara, di Ibrani 1 ayat 2. Coba kita baca di sini ya. Maka pada zaman akhir ini, berbicara kapan? Ditulisnya kitab Ibrani. Jadi bukan pada
abad 20 atau abad 21. Tetapi ditulisnya kitab Ibrani di mana? Abad pertama. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Berbicara zaman perjanjian baru, saudara. Jadi zaman akhir itu sudah dimulai dari waktu Kristus menyatakan dirinya. Melalui perantaraan anaknya, Allah berbicara kepada kita di zaman akhir melalui perantaraan anaknya. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 20, ini banyak ayatnya, saya hanya pilih beberapa saja ya. 1 Petrus 1 ayat 20 berkata, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada apa? Zaman akhir. Menyatakan diri kapan? Pada waktu berinkarnasi. Pada waktu dia memulai pelayanannya. Pada waktu dia menghidupi kehidupannya dalam inkarnasi manusia. Jadi kuncinya terletak pada konsep gereja mula-mula tentang zaman akhir. Alkitab berkali-kali menandaskan bahwa zaman akhir sudah dimulai sejak dahulu, yang ditandai dengan kedatangan Kristus yang pertama kali. Dia telah menyatakan diri pada zaman akhir. Satu lagi, peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan dari nubuat Yoel bahwa di hari-hari terakhir, berbicara tentang zaman akhir, Roh Allah akan bekerja secara luar biasa. Nah, Anda bisa baca di Kisah 2 ayat 15 sampai 17. Di situ diceritakan bahwa pada waktu Passover, Paskah, semua orang Yahudi dari berbagai macam negara berkumpul di Yerusalem untuk merayakan apa? Paskah. Dan tiba-tiba murid Kristus, rasul-rasul dibaptis oleh Roh Kudus. Dan ada lidah-lidah api dan mereka mulai berbicara bahasa roh. Tapi bahasa roh di sini adalah senolalia, di mana itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain, bahasa orang lain, ya, bahasa bangsa lain, ya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Petrus bicara begitu sama orang-orang Yahudi yang lagi bingung. Kok bisa murid-murid Kristus ini tiba-tiba bicara bahasa mereka di mana mereka tinggal. Misalnya bahasa Farsi, bahasa Arab, bahasa macam-macam gitu ya saudara ya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi ini bukan berbicara pada saat sekarang. Atau masih di futuristik di abad-abad berikutnya setelah abad ke-21. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah Azusa Street. Atau nanti mungkin yang ditunggu-tunggu untuk menjadi Pentakosta ketiga. Apakah betul? Di Kisah Para Rasul 2 sudah dikatakan bahwa ini sudah terjadi, perantaran para nabi terjadi pada hari-hari terakhir, itu adalah Pentakosta. Jadi ternyata penggenapan perjanjian lama itu sudah terjadi di abad pertama. Dengan kata lain, apa yang terjadi di peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan nubuatan Yoel di perjanjian lama dan tergenapi pada hari-hari terakhir atau zaman akhir. Jadi dalam perspektif Petrus pada saat ia berkhotbah, dia sudah menyadari bahwa dia sudah tinggal di zaman akhir. Nah, sudah mulai menangkap ya. Jadi zaman akhir itu sudah dimulai sejak dulu gitu ya saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini Paulus bicara tentang beberapa kejadian dalam perjanjian lama, yaitu bagaimana Tuhan mendisiplin bangsa Israel di padang gurun. Bagaimana bangsa Israel membangkang kepada Tuhan dan bangsa Israel didisiplin oleh Tuhan. Dan semuanya ini, nah itu ya bahasanya. Jadi apa yang ditulis Musa itu menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Saudara dan saya termasuk hidup di bawah perjanjian baru, artinya Anda adalah orang-orang yang hidup di zaman akhir. Gitu ya saudara. Jadi ini jelas ya saudara. Apa yang ditulis di perjanjian lama juga ditulis
bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan, tetapi untuk kita. Jadi kalau saudara baca Alkitab, Alkitab itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Ditulis kepada umatnya, dan umatnya bisa pada waktu itu, gerejanya juga, makanya ada kitab Kolose, Galatia, Efesus, Roma, ya kan? Tetapi untuk siapa? Untuk kita. Jadi zaman akhir sudah dimulai sejak abad pertama Masehi, after Christ, AD. Maka setiap abad yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada akhir zaman. Nangkep saudara ya? Zaman akhir beda sama akhir zaman. Nah, apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Nah, akhir zaman itu adalah bagian terakhir dari zaman akhir, di mana Tuhan nanti akan datang yang kedua kalinya. Jadi kalau bisa digambarkan, ini digambarkan seperti ini ya saudara ya. Saudara bisa melihat PL, PB, kita ada di mana? Di zaman akhir, dan akhir zaman itu ada di akhir dari zaman akhir. Kenapa kita penting sekali untuk melihat ini? Karena kita mau menghindari kesalahpahaman. Dengarkan saya, ada begitu banyak orang yang secara gegabah menafsirkan nubuat-nubuatan dalam perjanjian lama seolah-olah nubuat-nubuat itu akan digenapi di zaman abad ke-21. Ini adalah konsep penafsiran yang keliru. Karena jika kita melakukan penelitian dan menghitung jumlah nubuat dalam perjanjian lama yang sudah digenapi, maka kita menemukan ada begitu banyak nubuat yang sudah tergenapi dan sedikit nubuat yang belum tergenapi. Ada tokoh yang bernama Gordon Fee dan Douglas Stewart yang mencoba menghitung. Itu mereka menulis How to Read the Bible for All It's Worth. Mungkin beberapa saudara sudah pernah membaca. Hanya 1% nubuat PL, perjanjian lama, yang bersangkut paut dengan akhir zaman sekarang. Banyak yang sudah digenapi pada zaman Nabi. Segera sesudahnya pada zaman perjanjian baru. Seperti tadi yang dikatakan di Yoel. Ayat-ayat yang menyebut istilah akhir zaman hanyalah sedikit. Di antaranya adalah yang terdapat di kitab Daniel. Bagian Daniel 12 merupakan bagian yang paling jelas membicarakan hal akhir zaman. Tetapi sekalipun demikian, perkara akhir zaman masihlah tersembunyi, termeterai bagi Daniel, sehingga ia tidak dapat memahaminya. Nah, sebagian besar nubuat dalam perjanjian lama sebetulnya sudah digenapi pada diri Yesus Kristus dan para rasul dalam perjanjian baru. Hanya ada sedikit nubuat yang belum tergenapi, yang akan digenapi di akhir zaman. Dengan begini kita menjaga pandangan kita untuk tidak gegabah dan menghindari kesalahpahaman. Amin ya saudara ya. Nah, berikutnya juga adalah jenis sastra kitab Wahyu. Jenis sastra kitab Wahyu adalah jenis sastra apokaliptis atau tulisan apokalipsis. Nah, di Wahyu 1 ayat 1 itu apokaliptis atau apokalipsis itu ada dari kata-kata di Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu, yaitu apokalipsis. Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditujukan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutus, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, jadi kitab Wahyu merupakan salah satu buku memang sangat kontroversial dan mungkin sering salah dipahami. Tetapi ini yang menjadi suatu khas yang khusus dan konsisten mengenai sastra apokalipsis. Nah, Alkitab itu banyak ya. Ada narasi, ada sastra poetry seperti kitab Mazmur, Kidung Agung, nah itu ya. Nah, kalau Anda membaca Mazmur itu tidak bisa diambil secara hurufiah selalu. Ada banyak kata-kata di sana ya tentang macam-macam, hal-hal yang poetik, sangat puitis. Dan itu tidak bisa ditafsirkan secara hurufiah. Nah, begitu juga ada namanya sastra apokaliptis. Nah, sastra apokaliptis itu penuh dengan simbol. Tidak seperti kitab-kitab lain di perjanjian baru. For example, ada binatang. Simbolis itu. Dan bicara tentang keterangan waktu. Waktunya macam-macam. Apa 7 tahun lah, 1000 tahun lah, yang lain-lain. Apakah itu diterapkan dan ditafsirkan secara hurufiah
atau ditafsirkan secara simbolis. Gaya penulisan yang penuh dengan simbolis ini karena penglihatan, inilah yang dinamakan sastra apokaliptis. Jadi kita harus melihatnya tidak bisa dengan kacamata menggunakan hurufiah. Jadi hal-hal yang simbolis itu tidak bisa dicampur dengan yang hurufiah. Begitu saja, oke? Nah, kita harus tahu kenapa kok buku ini, kitab ini ditulis. Kan sastra apokaliptis. Tujuan kitab Wahyu itu apa? Nah, disinilah saya akan bicara mengenai why the book of Revelation is written. Kitab Wahyu ditulis untuk ketujuh jemaat Asia kecil. Tujuannya apa? Ada yang menegur memang ada yang men-challenge, menentang, bukan menentang ya. Maksudnya membuat mereka itu bangun gitu ya. Tetapi tujuan ini ditulis adalah untuk menghibur mereka. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, kita tidak bisa melihatnya kitab ini diselewengkan dari tujuan awal kenapa kitab Wahyu ditulis. Nah, seringkali yang terjadi adalah pada waktu kita membaca kitab Wahyu, kita memakai konsep-konsep modern untuk menerjemahkan konsep-konsep kuno. Dan pada waktu Yohanes menulis ini, ya saya kasih contoh aja lah tentang chip, tentang komputer dan yang lain-lain. Itu adalah orang-orang yang berpikir bahwa tanda di dahi, tanda di ini secara hurufiah itu langsung ngomongnya apa? Chip, barcode gitu saudara. Nah itu namanya adalah menerjemahkan sesuatu yang kuno dengan kacamata sesuatu yang modern. Tidak bisa saudara. Kita harus kembali, itu menyalahi aturan proper hermeneutika yang sehat gitu saudara. Nah kita harus tahu tujuan kitab Wahyu ditulis adalah salah satu yang utama adalah menghibur ketujuh jemaat Asia yang saat itu sedang mengalami penganiayaan saudara. Jadi ini jelas sekali ya. Ada seorang yang penulis namanya De Silva, An Introduction to the New Testament. Revelation is as much a challenge to the comfortable within their society as it is for those whose pure commitment has brought them into tension with the host society. Revelation is as much challenge and protest as it is comfort and encouragement. Jadi jemaat yang menerima kitab Wahyu adalah jemaat yang berada di masa penganiayaan oleh sekitarnya, masyarakat sekitarnya dan budaya. Dan kitab ini ditulis untuk men-challenge mereka, menegur mereka, tetapi juga menghibur gereja yang militan dan dalam perjuangannya melawan kekuatan dari si jahat. Dan kitab ini penuh dengan kata-kata pertolongan, penghiburan bagi orang-orang Kristen yang teraniaya dan menderita. Jadi kalau saudara melihat, kenapa kok kitab ini ditulis? Untuk menghibur. Nah waktu Anda baca dan melihat tafsiran-tafsiran akhir zaman, apakah itu menghibur Anda? Atau itu justru menakut-nakuti Anda dan membuat Anda was-was? Ya benar, ada rasa takut akan Allah. Tetapi pada dasarnya adalah untuk menghibur. Nah kalau kita menyelewengkan itu semua, maka sebenarnya kita sudah menyalahi mengapa dan bagaimana kitab Wahyu ini ditulis. Gitu saudara ya. Dan yang ketiga, ini semua akan menjadi fondasi kita. Nanti kita akan bicara tentang antikristus minggu ini. Dan kita akan meneruskannya 2 minggu lagi. Ini adalah already but not yet. Ini bicara tentang kerajaan Allah dengan konsep already but not yet. Sudah tapi belum. Gerhardus Voss yang mengumandangkan ini pertama kali. Nah, Gerhardus Voss itu bicara bahwa kerajaan Allah itu sudah, bisa katakan sama-sama sudah, kerajaan Allah itu sudah, tapi belum, already but not yet. Dan itu bisa terjadi secara pribadi, tetapi juga secara kerajaan Allah yang kosmik, gitu saudara ya. Nah kalau secara pribadi, di mana kita bisa lihat ayat-ayatnya banyak. Saudara, di Yohanes 5 ayat 25 dikatakan apa? Yohanes 5. By the way yang nulis siapa? Rasul Yohanes. Yang sama yang berbicara tentang kitab Wahyu ya. Aku berkata kepadamu, yang kuning ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan
sudah tiba. Berhenti dulu di sini. Saatnya akan tiba, tetapi juga sudah tiba pada saat yang bersamaan. Already but not yet. Akan tiba tetapi sudah tiba. Apa itu? Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Berarti ada yang mati akan dihidupkan, yang hidup akan mendengar juga. Jadi ini menunjukkan apa? Already sudah tiba. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah dihidupkan. Mati rohani tapi sudah dihidupkan. Tetapi apakah tubuh kita yang sekarang yang fana ini dengan yang rentan, dengan penyakit penuh, dengan kelemahan akan seperti ini terus? No, kita akan menerima tubuh kemuliaan. Loh, kamu sudah menjadi anak Allah enggak? Sudah. Tetapi belum benar-benar mengalami kepenuhan menjadi anak Allah yang sesungguhnya dengan tubuh kemuliaan dan mengalami kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Waktu kita diselamatkan, kita menerima justification, sanctification, glorification. Sudah enggak? Sudah, itu satu paket. Tetapi kemuliaan yang sesungguhnya itu nanti akan kita terima pada saat dia datang kedua kalinya. So already but not yet. Begitu juga di 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi sekarang kita ini sudah anak Allah. Tetapi belum sepenuhnya terrealisasi sampai utuh, belum. Makanya kita masih mengalami progressive sanctification. Betul ya saudara ya? Secara progresif kita terus dikuduskan. Bukan untuk jadi kudus. Kita sudah terima kekudusan yang utuh. Tetapi itu statusnya. Kita belum menghidupinya. Karena kita masih hidup di dalam daging. Already but not yet. Itu secara personal. Dikatakan apa? Kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara melihat ini ya saudara ya. Already but not yet. Nah, dalam kerajaan Allah ini tadi dalam keadaan pribadi setiap saudara dan saya yang diselamatkan. Nah, dalam kerajaan Allah dan tubuh Kristus dikatakan apa? Sama juga 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 25. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Nah, saya mau tanya sama saudara, apakah Kristus sudah jadi raja? Sudah. Makanya di khotbah-khotbah Paskah, mahkota kebesarannya bukan mahkota yang penuh dengan permata, tetapi mahkota duri. Ya, dia jadi hina supaya kita yang hina mendapatkan kekayaan kemuliaan Allah. Tetapi dia sudah jadi raja. Makanya waktu dia sebelum naik ke surga dan memberikan amanat agung, apa yang dikatakan di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18 itu jelas sekali. Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Artinya dia sudah jadi raja. Ya kan? Jadi bukan lagi menunggu. Terus kemudian di ayat berikutnya ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ini bicara bahwa Tuhan sudah jadi raja. Bahwa Tuhan sudah menggenapi semua nubuatan-nubuatan di perjanjian lama dan dia sudah menjadi king, already king. Tapi kenapa kok waktu Matius 26 ditanya sama Kayafas, mengapa engkau Mesias? Apakah engkau Mesias anak Allah itu? Di hadapan Kayafas, Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, itu bicara tentang apa? Dia sudah jadi raja, tetapi not yet. Kejadiannya kedatangan Kristus yang kedua kali terjadi. Sudah, tapi belum. Yohanes Pembaptis, sebelum Yesus datang bilang apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Itu bicara tentang siapa? Bukan tentang kiamat, bukan. Tetapi ini bicara tentang, bukan akhir zaman ya. Tetapi bicara tentang Yesus. Waktu Yesus datang, Yesus berkata, kamu mencari kerajaan Allah. Tetapi kamu gak tahu bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Wah, dia bicara tentang siapa? Dirinya sendiri. Ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah jadi raja, Yesus sudah jadi raja, tetapi belum sepenuhnya dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu juga already benarnya juga mengenai iblis.
Di Lukas 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan waktu murid-murid Yesus diutus dua-dua untuk melakukan pelayanan. Wah, ada orang yang buta melihat, orang yang dirasuk setan, diusir setannya. Wah, murid-murid ini benar-benar mendapatkan suatu kuasa, pengurapan dari Kristus sehingga melakukan hal-hal yang dahsyat. Jadi waktu 70 murid itu datang kembali dan gembira dan memberikan cerita di Lukas 10 ayat 17, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Artinya apa? Iblis sudah kalah. Apalagi nanti disalib. Dia sudah kalah. Waktu Yesus berkata sudah selesai. Dia sudah mengalahkan, sudah merantai iblis. Tetapi mungkin iblis bisa bekerja enggak? Bisa, tetapi sudah terbatas. Karena sekarang Yesus sudah jadi raja. Nah, apakah iblis tetap bisa bekerja? Bisa. Tetapi mungkin terbatas. Nah ini saudara perlu lihat bahwa konsep already but not yet. Jadi ini penting banget ya saudara. Jadi zaman akhir zaman ya saudara ya. Menghindari kesalahpahaman. Jenis sastra, kitab wahyu. Jelas untuk menghibur ya kan. Terus kemudian konsep already but not yet ini menjadi landasan pada waktu kita melihat kehidupan di akhir zaman. Nah, bagaimana dengan already but not yet itu juga berlaku pada tanda-tandanya di akhir zaman. Nah, tanda-tanda di akhir zaman itu macam-macam ya saudara ya. Saudara bisa lihat di ayat-ayat yang ada di bawahnya tanda-tanda akhir zaman. Nah, saya suka sekali dengan definisi systematic theology dari seorang Wayne Grudem, penulis buku Systematic Theology. Dia bilang begini, it is unlikely but possible that the signs have already been fulfilled, and therefore we simply cannot know with certainty at any point in history whether all the signs have been fulfilled or not. Jadi begini, ada kemungkinan bahwa semua tanda-tanda akhir zaman itu sudah dipenuhi atau belum. Karena itu kita tidak bisa tahu secara pasti di mana di titik sejarah ini, apakah semua tanda-tanda ini sudah digenapi atau tidak. Saya kasih contoh, di kitab Daniel ada dibilang di Daniel 9 ayat 27, 11 ayat 31, Daniel 12 ayat 11, dikatakan ada seorang pendurhaka, pembinasa keji yang akan menajiskan bait Allah terlebih dahulu. Nah, orang yang membaca itu, kemudian Daniel sudah tidak ada, kemudian orang yang membaca kitab Daniel, maka Anda akan melihat bahwa ada sebuah pemimpin, Alexander the Great meninggal, kemudian mempunyai penerus namanya Antiochus Epiphanes di abad kedua dengan menempatkan patung dewa Zeus di dalamnya dan mempersembahkan binatang haram yaitu babi di dalam bait Allah yang jelas merupakan suatu kejijikan bagi orang Yahudi. Jadi waktu bicara tentang seorang pendurhaka atau pembinasa keji, mereka langsung berpikir itu adalah Jenderal Antiochus Epiphanes. Tetapi kalau saudara lihat, waktu Yesus berkata di Matius 24 ayat 15-16, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, waktu mereka baca perjanjian baru, orang-orang perjanjian baru yang sudah membaca dan mendengar kata-kata Yesus dari tulisan Rasul Matius, ya, mereka akan melihat bahwa ini bicara tentang kaisar-kaisar Romawi. Jadi saudara bisa lihat ya, kalau yang orang perjanjian lama melihatnya Antiochus Epiphanes, orang perjanjian baru melihatnya kaisar-kaisar Romawi. Lah terus kemudian waktu Paulus berkata seorang pendurhaka yang menajiskan bait Allah, antikris itu disebut manusia durhaka. Gak tahu siapa lagi yang disebut. Jadi bisa ada muncul beberapa kali. Apakah mereka salah? Saya rasa gak salah. Tetapi apakah ini sudah digenapi? Ya bisa. Apakah kita masih menunggu seseorang yang akan melakukan ini? Bisa saja. Jadi kalau saudara lihat, banyak sekali di dalam Alkitab itu secara general tanda-tanda. Dan itu sudah dimulai dari abad pertama saudara. Kalau saudara baca Matius 24, tanda-tanda yang perlu terjadi terlebih dahulu apa? Penyesatan atau kesesatan.
Berapa banyak ada pengejar-pengejar sesat. Dari dulu sampai sekarang ya sama. Apa yang diajarkan oleh Jehovah Witness, apa yang diajarkan oleh Mormonism, apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat, itu sudah ada di zaman bapak-bapak gereja dan sudah ada di zamannya Rasul Paulus. Kemudian peperangan, penganiayaan. Berapa kali kita mengalami peperangan? Peperangan berkali-kali. Mereka selalu pikirnya apa? Perang Yahudi. Mereka selalu pikirnya apa? Oh, perang Romawi. Oh, mereka pikirnya apa? Oh, ini akhir zaman. Oh, perang dunia pertama, akhir zaman. Oh, perang dunia kedua, akhir zaman. Perang Teluk, akhir zaman. Macam-macam perang. Penindasan, penganiayaan berkali-kali. Kaisar Nero menganiaya orang Kristen. Penganiayaan di China, penganiayaan di Timur Tengah. Sampai sekarang, penganiayaan ada terus. Jadi ini bicara tentang apa? Tanda-tanda general yang ada di dalam Alkitab. Jadi apakah kita bisa tahu? Nah, disinilah kita harus tahu firman Tuhan bilang apa di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi Tuhan Yesus berkali-kali menegaskan bahwa murid-muridnya tidak ada seorang pun yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan Yesus sudah menerangkan bahwa sebelum kedatangannya itu nanti pasti ada peristiwa-peristiwa terlebih dahulu dan peristiwa itu terjadi secara general, Saudara. Ya. Oke. Nah, kita akan masuk di dalam pembicaraan mengenai antikristus. Oh, saya sudah menghabiskan 35 menit ini ya. Saya cuma hanya punya waktu 5 menit untuk bicara antikristus. Pasti enggak cukup. Jadi saya minta izin untuk saya memperpanjang ya Saudara, mungkin kira-kira 15 menit lagi gitu Saudara ya. Nah, secara cepat ya. Istilah antikristus di Alkitab hanya muncul di surat-surat Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 18, 22, 1 Yohanes ayat 4 ya, ayat 3, pasal 4 ayat 3, 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu semua adalah istilah antikristus. Istilah yang lain yang paling mirip dengan antikristus adalah pseudo-kristus, Kristus palsu, Mesias palsu. Tetapi beda ya, pseudo itu meniru. Kalau antikristus itu melawan, itu agak beda. Ya. Nah, konteks awal dari surat Yohanes adalah bidat kristologis yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus dan Allah yang berinkarnasi ke dunia. Nah, Saudara bisa melihat bahwa ayat-ayat tersebut itu banyakan yang nulis adalah Yohanes mengenai antikristus. Ya. Nah, ada beberapa. Kalau Saudara perhatikan, guru-guru palsu disebut para antikristus di 1 Yohanes 2 ayat 18. Memiliki roh antikristus di 1 Yohanes 4 ayat 3. Di 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 4 ayat 3 ya, ini ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Jadi dikatakan ini yang menarik adalah gini, seorang antikristus akan datang, tetapi sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi memang sekarang banyak antikristus yang digerakkan oleh roh antikristus. Tetapi memang benar akan ada seseorang antikristus yang akan datang. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 3, para antikristus digerakkan oleh roh antikristus yang dipahami sebagai musuh spiritual dan eskatologis Kristus. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 3 itu bicaranya ngomongin apa? Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi ini bicara tentang banyak sekali antikristus yang sudah bangkit yang digerakkan oleh roh antikristus. Banyak, tetapi memang benar ada kemungkinan ada seseorang antikristus yang akan datang. Nah, banyak sekali yang berspekulasi mengenai identitas antikristus. Bapak-bapak gereja awal berpikir bahwa ini adalah Kaisar Romawi, ya kan? Kaisar Nero. Nero itu kalau nama lengkapnya dijumlah dengan numerologi Ibrani, itu nanti jumlahnya 6666. Tapi apakah itu benar? Well, enggak juga. Kaisar Domitianus, ya. Domitianus, ya. Itu juga dikira antikristus.
Abad ke-6 sampai abad ke-15 dikira ada orang Yahudi, tokoh-tokoh orang-orang Yahudi yang sangat berkarisma, yang melakukan banyak mujizat, itu mau menguasai dunia, itu dibilang antikristus. Atau tokoh agama lain yang sangat berkembang pada saat itu, ya. Dan pada zaman reformasi mereka berpikir Paus Roma Katolik adalah sang antikristus. Nah, abad ke-20 kita enggak usah ngomong, banyak sekali dari Bill Gates, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, ya, siapa lagi? Elon Musk dibilang antikristus gitu ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, untuk melihat bagaimana ini semua dari pandangan Injil, kita harus melihat, sekali lagi saya ingatkan, kitab Wahyu adalah kitab sastra apokalipsis. Artinya tidak bisa diterjemahkan secara hurufiah. Itu semua simbolis. Kemudian kita harus lihat bahwa prinsip kerajaan Allah adalah already but not yet. Makanya kita orang Kristen yang ada di dalam kerajaan Allah perlu sadar bahwa Kristus adalah Raja kita. Nah, perikop yang paling sering diperdebatkan itu adalah Wahyu 13. Nah, kita akan sama-sama baca Wahyu 13 dan saya akan secara cepat mengupas apa sih inti dari Wahyu ke-13 yang penuh dengan simbol ini, ya. Saya akan bacakan kepada saudara, saudara menyimak, saudara lihat apa yang sudah saya garis bawahi warna kuning dan yang saya sudah jadikan huruf besar semua, kapital. Saudara bisa tulis, nanti saya akan jelaskan. Yang huruf besar saudara bisa tulis. Itu di kalau saudara nyatet gitu ya, saudara ya. Oke, saya akan bacakan mulai dari ayat 1. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Wah, ini seekor binatang keluar dari dalam laut, ya saudara ya. Bentuknya seperti apa? Nah, ini ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Nah, saudara bayangkan ini ya, ini binatang campuran, tidak ada modelnya ya. Ini mungkin binatang sci-fi gitu ya. Terus tiba-tiba muncul yang huruf besar lagi nih. Dan naga itu memberikan kepadanya, ini huruf besarnya bukan di Alkitab beneran, saya yang menambahkan supaya untuk memudahkan penjelasan kita nanti. Naga itu memberikan kepadanya apa? Kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Oh, ada luka membahayakan hidupnya, hampir mati. Tetapi itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Mereka menyembah naga itu dan karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Apakah benar 42 bulan? Kalau yang lainnya adalah simbol, maka bulan-bulan keterangan waktu ini juga simbol, saudara ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua yang diam di surga. Dan kemudian ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bangsa dan bahasa. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Wah, ini konsep predestinasi ada di sini saudara ya, yang telah disembelih. Ayat 9, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, barang siapa ditentukan untuk ditawan ia akan ditawan, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kemudian ayat 11, saudara lihat. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Tadi dari dalam laut, yang ini sekarang dari dalam bumi. Apa bentuknya? Bertanduk dua sama seperti anak domba. Huruf besar ya, anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga.
Ayat 12, seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Yang lukanya parah, disebut lagi, telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi dan di depan mata semua orang. Kemudian ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Disebut lagi, namun yang tetap hidup itu, sampai 3 kali, saudara. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga, bertindak begitu rupa. Sehingga orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16, ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini yang seringkali dipakai ya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang terpenting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, wow, panjang banget ya saudara ya. Tapi saudara bisa melihat apa saja. Nah, sebelum saya menjelaskan, ada sebuah buku yang berbicara tentang New Testament Theology, The Theology of the Book of Revelation, yang ditulis oleh Richard Bauckham. Di dalam buku ini, dengan gamblang dijelaskan, konsep Trinitarian God, Allah Tritunggal, itu disebutkan secara kental oleh Rasul Yohanes di awal-awal di kitab Wahyu. Dan juga terselip throughout sepanjang kitab Wahyu. Simbol-simbol Allah Tritunggal secara literal maupun yang simbol-simbol itu dibicarakan banyak. Nah, apa makna dari Wahyu 13 itu? Nah, saya perlu mengatakan kepada saudara, tadi semoga saudara sudah bisa menulis beberapa. Nah, kalau saudara lihat ada 3 tokoh yang sering muncul terus, yaitu naga. Terus kemudian ada binatang dari dalam laut. Terus ada binatang dari dalam bumi. Nah, yang binatang dari dalam laut ini apa? Diberi kuasa atas segala suku dan bangsa, dikasih kuasa yang universal. Nah, saudara lihat naga, binatang dari dalam laut, binatang dari dalam bumi. Ini adalah imitasi. Imitasi dari apa? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yesus diberi kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ini adalah imitasi. Jadi Wahyu 13 berbicara mengenai konsep imitasi terhadap Allah Tritunggal. Saya kasih contoh, kalau saudara lihat, dibilang binatang pertama yang keluar dari dalam laut, itu apa? Macan tutul matanya, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa. Terus kemudian binatang yang dari dalam bumi, dikatakan apa? Seperti anak domba. Bukankah Yesus Kristus disebut apa? Singa dari Yehuda dan anak domba Allah. Yesus digambarkan seperti anak domba yang disembelih, mati dan bangkit. Coba kalau sudah lihat binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut. Dia singanya kena pedang, hampir mati, luka parah tapi sembuh. Dan banyak orang mengikuti si singa palsu ini. Yesus Kristus kan juga begitu. Dia mati, hampir mati dan dia bukan hampir mati, sorry ya. Yesus kan juga seperti itu. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia dan menebus hidup orang percaya. Kemudian dia menang. Persis banyak orang mengikuti Yesus. Ini adalah imitasi. Singanya kena pedang sampai disebut 3 kali, saudara. Yesus kalau anak domba, ini saya kasih sedikit ya, ini sesuatu yang menarik. Yesus dia anak domba, suaranya seperti anak domba. Tetapi yang ini anak domba tapi suaranya seperti naga. Jadi ini berbicara tentang apa? Suatu konsep imitasi terhadap Allah Tritunggal.
Dan itulah sebabnya terakhir dikatakan Wahyu 13 ya. Yang terakhir dikatakan bilangan 666. Berbicara tentang kegagalan total iblis untuk mengimitasi Allah Tritunggal. Kalau saudara mempelajari numerologi Ibrani atau numerologi Alkitab, maka angka sempurna itu adalah 3. Ya seperti Allah Tritunggal itu ada 3. Ya biliknya Bait Allah itu juga ada 3. Terus kalau misalnya 7 itu 7 hari dalam seminggu, dan yang ke-7 adalah Sabat di mana Allah dimuliakan. Kemudian 10, ada 10 perintah Allah dan 10 banyak sekali ada angka-angka 10 yang menunjukkan bahwa itu adalah kesempurnaan. Nah, kenapa kok angka 6? Angka 6 terkenal dengan angka manusia. Nah, 6 sehebat-hebatnya imitasi iblis untuk mengimitasikan Allah Tritunggal, dia cuma hanya bisa sampai 6, mirip tetapi tidak sama. Sehingga apa? 6 sampai 3 kali dibilang 6, 6, 6. Yaitu gagal, gagal, gagal. Yang menunjukkan apa? Kegagalan total. Nah saudara, kalau saudara melihat ini semua, saya sudah hampir selesai. Ini adalah simbolisme mengenai bagaimana antikristus itu akhirnya gagal total. Dan Anda tidak bisa menerjemahkan ini secara hurufiah. Karena apa? Genre dari kitab Wahyu adalah apokaliptis, sastra apokaliptis. Dan kalau saudara lihat, angka 66 itu ada di dahi dan di tangan mereka. Nah ini yang seringkali dikatakan orang-orang. Terus langsung bilangnya apa? Oh itu chip. Nah ini kan repot saudara, apakah itu chip atau tidak. Nah masalahnya kalau saudara perhatikan, setelah Wahyu 13, Wahyu 14 masuk kan. Nah Wahyu 14 ada ayat ini. Nah, kita baca sama-sama dan ini menjadi ayat saya yang terakhir. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis apa? Namanya dan nama bapaknya. 144.000 orang. Nah di ayat-ayat yang lain di kitab Wahyu, pengikut anak domba Allah itu ada tanda di tangan dan juga di dahi. Loh kok sama ya? Loh yang tadi pengikutnya 666 juga ada tanda di tangan dan di dahi. Loh kok sama ya? Kok bisa ini pengikut Kristus kok niru-niru pengikut iblis 666? Loh bukan, terbalik saudara. Dari tadi saudara baca Wahyu 13 itu bicara tentang imitasi. Karena pengikut Kristus itu ada tanda di dahi dan di tangan, maka pengikut 666 berusaha mengimitasi gitu ya. Jadi bukan terbalik. Nah pengikut anak domba memang ada tanda di tangan dan di dahi. Antikristus mencoba menirunya. Apakah ini hurufiah? Kalau Anda bilang bahwa Anda menerjemahkan pengikut 666 itu ada chip di tangan dan di dahinya, maka Anda juga harus menerjemahkan hurufiah Wahyu 14 ayat 1. Berarti di dahimu dan di tanganmu juga ada chip bahwa yang menunjukkan bahwa kamu adalah pengikut anak domba. Nah Anda semua pengikut Kristus, betul ya? Dia adalah anak domba Allah yang sudah menanggung dosa seluruh umat manusia dan menebus hidup kita, betul ya? Mana tandamu? Tidak ada atau di tangan dan di dahi. Bagaimana kita bisa menerjemahkan secara hurufiah untuk 666, sedangkan Anda bilang, oh kalau untuk kita bukan hurufiah, ini hanya simbolis untuk kita. Tidak konsisten saudara. Dalam sebuah kitab kita harus melihatnya secara konsisten. Jadi, apakah ini hurufiah? Ya bukan. Nah satu lagi, kalau ini hurufiah, repot saudara. Ini tidak menghibur. Kenapa? Karena yang selamat cuma 144.000. Loh berarti kan 144.000 lah, sekarang ini loh ada 2,3 miliar orang Kristen yang percaya Yesus Kristus. Ya saya tahu nggak semuanya itu benar-benar lahir baru, banyak yang Kristen KTP. Tetapi apakah benar cuma 144.000? Saudara 144.000 kalau yang lainnya simbol, artinya ini juga simbol. Tahu saudara simbolnya apa? Ya saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan satu demi satu. Tetapi ini adalah simbol dari 12 kali 12 kali 1000. Dari mana Pastor dapat tahu? 12 adalah 12 suku Israel, perwakilan dari umat Tuhan di perjanjian lama. Dan 12 dikali 12 rasul, 12 rasul yang merupakan perwakilan dari umat Allah di perjanjian baru.
Jadi perjanjian lama umatnya dan perjanjian baru umatnya digabung jadi satu, dikalikan 1000, perwakilan dari 3 kali angka 10, yaitu angka sempurna. Bilangan 12 ada kaitannya dengan tujuan-tujuan pemilihan Allah. Simbol dari pemerintahan ilahi, kerasulan yang sempurna. 12 suku Israel, 12 kerasulan. Angka 10 merupakan simbol kesempurnaan, saudara. Dan inilah sebabnya kalau kita bicara 144.000 itu adalah keseluruhan umat Allah. Rencana Allah untuk menyelamatkan tubuhnya, menyelamatkan pengantinnya, menyelamatkan umatnya dari perjanjian lama dan perjanjian baru tidak akan gagal. Saudara tahu nggak? Waktu saudara baca dari kacamata ini memberikan apa? Ketenangan dan penghiburan. Karena apa? Inti dari Wahyu 13 yang ditekankan oleh Rasul Yohanes itu mengenai antikristus itu bukan tentang identitasnya, tetapi tentang nasibnya. Itulah penghiburan yang ingin diberikan oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Yang setuju katakan amin. Ya saudara ya. Jadi ini merupakan sebuah penghiburan. Kalau saudara melihat perjanjian lama, juga penghiburan karena semua perjanjian lama sebenarnya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara melihat nubuatan-nubuatan itu bukan menjadi takut, tetapi menjadi tenang. Karena Yesus Kristus pahlawan kita. Anak domba Allah yang sudah menanggung dosa kita. Yang menjadi penebus atas hidup kita. Dia sudah menggenapi segala sesuatu. Kemudian kalau kita baca kitab Wahyu, kita bisa lihat nasib dari sang antikristus ini. Dikalahkan oleh siapa? Anak domba Allah. Jadi kita bisa tenang. Jadi waktu Anda menghadapi suatu tantangan di akhir zaman ini, yang menjadi fokus Anda bukan untuk Anda ini menebak-nebak, tetapi Anda berjaga-jaga dengan suatu kepastian bahwa hidupmu aman di dalam Yesus Kristus. Saya akan tutup dengan satu ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, kita baca sama-sama yuk, pelan-pelan. Yaitu kamu. Siapa? Saudara dan saya. Yang dipelihara dalam apa? Kekuatan Allah. Petrus bicara kepada gerejanya. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di zaman akhir ini kita akan mengalami begitu banyak tanda-tanda. Di tengah-tengah tanda-tanda itu ada penganiayaan. Di tengah-tengah tanda-tanda itu ada penyesatan, ada tekanan, ada penyakit, sakit penyakit. Tapi di tengah-tengah itu semua ada janji Tuhan. Bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Apa kata-kata kekuatan Allah? Injil adalah kekuatan Allah. Wow. Saudara berdiri teguh atas Injil. Saudara dipelihara karena keselamatanmu itu bukan kamu yang pegang Tuhan, tetapi Tuhan yang pegang tanganmu. Amin saudara. Nah semoga ini semua mencerahkan kita semua dan menenangkan kita semua. Kalau sudah ada pertanyaan, saudara bisa tulis. Mungkin nanti beberapa teman-teman bisa membantu menjawab saya. Kalau tidak, Anda bisa kirimkan ke saya. Nanti kita akan jawab bersama-sama di kesempatan yang akan datang. Saya akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak informasi yang di-cram. Semuanya dikasih, mungkin kami saat ini overload dengan informasi. Tapi biarlah kami ingat. Mengapa kitab Wahyu dituliskan? Biarlah kami semua dihibur bahwa Engkau sudah menang. Kami mengucap syukur bahwa di zaman akhir ini kami tidak sendirian, tapi kami mempunyai Allah Immanuel, Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur di tengah-tengah tantangan yang ada, penderitaan yang ada, tidak ada satupun yang sia-sia karena Allah bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Engkau memelihara kami dengan kekuatan-Mu. Bukan kekuatan kami. Kami tahu kami gak sanggup. Tetapi kekuatan-Mu yang memampukan kami untuk bisa dapat bertahan dan tetap teguh di tengah-tengah setiap tantangan. Terima kasih Bapak. Engkau yang sertai The Living Community dengan semua komunitas-komunitasnya yang ada. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui hidup mereka. Injil terus diberitakan dan mereka terus memuridkan sehingga Injil-Mu dapat benar-benar diberitakan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon.